Oke, gue mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Pak Bahar yang menonton video ini. Sebelumnya eh, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang rehabilitasi ruang gedung. Oke, karena kita disuruh pantun dulu ya. Sebelum mulai, kita pantun dulu. Dua tiga kucing berlari, izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, langsung slide selanjutnya. Nah, oke, kita lanjut ke anggota kelompok. Yang pertama-tama saya Muhammad Akbar Maulana. Dilanjut. Saya Archido Godia Selahi. Ya, lanjut lagi. Saya Olivia Dian Ayulia Sinurat. Saya Tata Ayu. Oke, baik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Olivia. Eh, eh, jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang judul proyeknya itu rehabilitasi ruang gedung. Jadi tanggalnya itu tanggal 28 Februari 2025. Lokasinya itu di Gedung Serbaguna dan disusun oleh tim mahasiswa. Tujuan kegiatan ini tuh untuk meningkatkan kualitas dan fungsi gedung serbaguna agar dapat digunakan secara optimal dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut K3. Boleh di next. Baik, mungkin latar belakang bisa dibacakan oleh Tata. Baik, untuk latar belakang itu yang pertama ada rehabilitasi ruang gedung berpotensi menimbulkan kecelakaan bila tidak dikelola dengan baik. Penting yang ketiga untuk melindungi tenaga kerja, masyarakat sekitar dan aset proyek. Lalu ada regulasi K3 yang mengacu pada acuan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, lalu UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, lalu yang ketiga yaitu ada Permen PUPR nomor 5 PRTM 2014 tentang pedoman SMKK. Baik, selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Archie. Oke, di sini ada identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian. Di sini yang terpapar ada tiga. Yang pertama itu adalah jenis pekerjaan pembongkaran. Potensi bahayanya itu tertusuk paku, terkena serpihan, dampaknya luka ringan, infeksi, dan pengendalian itu menggunakan sarung tangan dan sepatu safety. Yang kedua itu jenis pekerjaan pengecatan. Potensi bahaya menghirup uap cat, dampaknya itu sesak napas atau iritasi, dan pengendaliannya itu ventilasi baik menggunakan masker dan sarung tangan. Dan yang ketiga, jenis pekerjaan yang ketiga itu ada pemasangan atap, potensi bahaya itu jatuh dari ketinggian, dampak cedera serius atau kematian, dan pengendaliannya itu menggunakan safety belt, helm, scaffolding aman. Baik, selanjutnya saya akan membacakannya. Di sini ada struktur organisasi SMKK. Penanggung jawab proyek mengawasi keseluruhan kegiatan K3. Safety Officer memantau penerapan K3 dan melakukan inspeksi rutin. Supervisor lapangan mengawasi kegiatan harian, memastikan APD dipakai. Lalu tenaga kerja mematuhi instruksi keselamatan dan memakai APD. Baik, selanjutnya dibacakan lagi oleh Archie. Oke, di sini ada perencanaan manajemen lalu lintas transportasi. Yang pertama itu menetapkan jalur masuk dan keluar khusus kendaraan proyek. Yang kedua itu memasang rambu lalu lintas dan rambu K3 di area kerja. Yang ke yang ketiga menyediakan petugas flagman untuk mengatur arus kendaraan. Yang keempat memperbatas kecepatan kendaraan maksimal 10 km per jam di area proyek. Dan yang terakhir itu inspeksi rutin kondisi kendaraan untuk mencegah kecelakaan.
Baik, selanjutnya dibacakan oleh Olivia. Jadi selanjutnya ada program sosialisasi. Program sosialisasi itu ada 4. Yang pertama ada pemasangan poster K3 di titik strategis masuk ruang kerja. Yang kedua safety talk setiap pagi sebelum kerja dimulai. Yang ketiga ada pelatihan penggunaan APD dan prosedur evakuasi darurat. Yang keempat, kampanye zero accident dengan pemberian reward bagi pekerja disiplin. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Tata. Tata, bisa dibaca? Bentar ya. Sebentar ya. Lalu ada estimasi biaya, yaitu estimasi biaya penerapan K3. Yang pertama itu ada 5 poin ya. Yang pertama itu ada yaitu helm, rompi, sepatu, sarung tangan dan masker, yaitu sebesar 15 juta. Lalu yang kedua yaitu ada penyediaan rambu dan poster K3 sebesar 5 juta. Lalu yang ketiga ada program pelatihan dan safety talk sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada biaya pengawas dan monitoring K3 sebesar 7 juta rupiah. Jadi total estimasi biayanya yaitu 37 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan juga rekomendasi. Yang pertama, regulasi K3 yang menjadi acuan. Penerapan K3 adalah aspek penting untuk keberhasilan proyek rehabilitasi. Regulasi K3 menjadi pedoman utama perencanaan dan pelaksanaan. Lalu rekomendasinya, tingkatkan kedisiplinan penggunaan APD. Lalu lakukan monitoring dan evaluasi K3 secara rutin, bangun budaya kerja aman di semua level pekerja, dan lakukan pelatihan berkelanjutan agar kompetensi pekerja meningkat. Oke, baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.